Mari kita doa sama-sama. Tuhan, kami menghampiri Engkau dengan hati yang melimpah dengan syukur. Sebab Engkaulah sumber kasih karunia. Dan kami boleh menikmati pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Engkaulah Tuhan sumber segala kebaikan dan kemurahan. Sehingga pada waktu kami mendekat dengan Engkau, kami boleh mengalami segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, biar momen pada pagi hari ini boleh menjadi momen yang indah. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan, mengalami keselamatan di dalam Engkau, mengerti akan kebenaran-Mu, dan kami boleh berjalan menjadi murid Tuhan, memuliakan Engkau dalam hidup kami. Berkati kami pada hari ini. Kalau kami gelisah, kami takut dan kami khawatir, biar firman-Mu meneguhkan hati kami. Kuatkan kami pada hari ini Tuhan. Jikalau kami takut berjalan ikut Engkau, biarlah kebenaran firman-Mu memberikan keberanian kepada kami untuk berjalan bersama-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Biar di momen-momen ini kami boleh menghampiri Engkau, memperingati akan kematian-Mu dan kebangkitan Kristus. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk jemaat sekalian yang saya kasihi. Kita akan lanjutkan eksposisi Injil Markus pada pagi hari ini. Kita sudah sampai kepada episode yang ke-29 dalam eksposisi Injil Markus. Pasal yang ke-9 kita baca hari ini. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Ini adalah satu bagian yang sangat penting sekali di tengah-tengah daripada Injil Markus, puncak daripada satu penyataan diri Kristus kepada murid-muridnya. Tema khotbah pada hari ini transfigurasi, keilahian Yesus dibukakan. Katanya kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang peringatan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia datang lebih dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia harus banyak menderita dan dihina.
Tetapi aku berkata kepadamu, Elia memang sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Saudara sekalian, bagian yang pertama yang saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah sedikit apologetika, bagaimana menjelaskan 3 bagian dari section yang kita baca ini. Bagian yang pertama adalah kalau kita membandingkan dengan Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Ini adalah bagian cerita daripada kisah ini diceritakan oleh Lukas. Nah, saudara boleh perhatikan Lukas menyebutkan kira-kira 8 hari kemudian. Oke, itu di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Sedangkan Markus mencatat 6 hari kemudian. Oke, nah ini adalah bagian housekeeping yang pertama yang akan saya clearkan. Ya jelas ada beberapa hal saudara sekalian dalam bagian ini. Yang pertama, dengan memperlihatkan angka hari yang berbeda sedikit ini, kita bisa melihat bahwa adanya sumber eyewitness yang berbeda yang menjadi dasar sumber bagi Markus dan yang menjadi dasar sumber bagi Lukas. Yang kedua, saudara sekalian, jelas Lukas tidak bicara exactly. Dia berbicara soal approximately, kira-kira 8 hari lamanya. Sehingga itu bisa membuat kita melihat, eyewitness itu melihat dari soal dari mana mereka berangkat dan berjalan. Ya kan? Markus boleh mencatat dari sisi Petrus ketika mereka mungkin berjalan pada waktu tinggal mereka bertiga bersama dengan Yesus naik ke gunung itu. Sedangkan angka 8 bisa dilihat dari murid-murid yang lain yang masih beserta dengan Yesus lalu kemudian mereka ditinggalkan oleh Yesus. So hal itu bukanlah menjadi sesuatu hal yang besar yang patut kita lihat, ini menjadi satu perbedaan. Dua-dua menceritakan dari sudut pandang eyewitness. Housekeeping yang kedua, saudara sekalian, adalah bicara di gunung manakah Yesus mengalami transfigurasi ini. Kalau saudara pergi ke Israel dan sebagainya, maka tradisi sejarah gereja itu akan mengatakan bahwa ada satu gunung yang berdiri sendiri. Boleh dilihatkan gambarnya, kelihatan? Gunung Tabor. Ini tidak jauh daripada Danau Galilea, ada satu gunung yang berdiri sendiri. Mana gunungnya? Ada ya? Oh sorry, saya nggak lihat di situ. Oke, lihat. Oke, ya ini Mount Tabor. Oke, jadi seperti ini ya, Mount Fuji di sana bersendiri. Diperkirakan sebagai tradisi gereja mengatakan Yesus naik ke sini. Ataukah yang kedua, saudara sekalian, itu adalah pegunungan Mount Hermon, Gunung Hermon. Nah, kalau kita membaca konteks di atas pada waktu Yesus Petrus mengaku engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, itu ada di wilayah kota Kaisarea Filipi. Nah, kota Kaisarea Filipi itu adalah kota yang berada di bawah kaki pegunungan daripada Hermon. Tradisi gereja mengambil itu sebagai gunung Gunung Tabor, tetapi melihat konteksnya lebih dimungkinkan bahwa Yesus itu transfigurasi di salah satu perbukitan yang ada di pegunungan Hermon. Memang sulit untuk kita katakan bahwa Yesus naik sampai di atas, oleh karena Mount Hermon di atas itu diselimuti dengan salju yang mereka masih belum mempunyai Helly Hansen atau Kathmandu pada waktu itu. Jadi kita tahu bahwa it is impossible untuk naik sampai ke atas dengan pakaian yang tidak ditopang untuk naik ke atas gunung. Oke, jadi itu kita clear. Saya mengambil posisi daripada perbukitan yang ada di sekitar daripada Gunung Hermon. Oleh karena secara konteks Yesus sudah berada di kaki Gunung Hermon di kota Kaisarea Filipi. So, nggak apa-apa kalau saudara pergi ke Israel, nanti saudara pergi ke sana akan diperlihatkan Gunung Tabor, Gunung Tabor, lalu itu dianggap sebagai tempat tradisi gereja mengatakan Yesus naik ke atas puncak untuk peristiwa transfigurasi ini terjadi. Oke, so kita sudah housekeeping selesai, apologetika mengenai hal ini. Nah, yang ketiga adalah bagaimana memahami ayat yang pertama.
Kembali dibuka Markus pasal 9 ayat yang pertama. Yesus berkata, ya sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir ini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasanya. Oh saudara sekalian, kita akan mungkin berpikir orang Batak waktu membaca ini diangkat keluar dari konteksnya, berarti Yesus sedang berbicara mengenai kedatangannya yang kedua ketika kerajaannya datang dengan kuasanya. Nah saudara sekalian, berarti apakah Yesus bersalah di sini? Ya kan, di dalam hal ingin meramalkan, menubuatkan peristiwa itu, tetapi ternyata itu tidak terjadi. Nah saya percaya saudara sekalian, kalau ditaruh di situ, lalu kemudian Markus mencatat dan menuliskannya, saya percaya kalau Markus berpikir bahwa ini akan membuat orang salah mengerti, saudara dan saya sebagai seorang editor mungkin akan berkata, lebih baik kita jangan taruh di situ, bukan? Tetapi ketika kita lihat Markus menaruhnya dan persis sesudah itu terjadi transfigurasi, maka makna yang paling jelas dia sedang berbicara peristiwa ini. Ya, peristiwa engkau akan melihat kemuliaan Kristus, kerajaannya dibukakan. Raja yang memerintah itu, ini yang akan kau lihat di atas bukit transfigurasi, di mana Yesus mengalami transfigurasi. Ya, nah saudara sekalian, tentu Yesus jelas berbicara mengenai kedatangan kerajaannya dengan kuasanya, bukanlah satu event saja, tetapi merupakan satu paket event. Oke, satu paket event, maka jelas dia sedang berbicara itu satu paket, jadi satu action di dalam 3 kartu, kira-kira pakai bahasa saya gitu loh. Dia juga jelas bicara mengenai datanya ke kerajaan itu dengan kuasanya adalah transfigurasinya saat itu. Dia jelas juga berbicara satu paket dengan dia juga diangkat naik di atas kayu salib. Itu menurut manusia sebagai satu kehinaan. Injil Yohanes bilang dia dimuliakan Allah sama seperti Musa mengangkat ular itu. Dia dimuliakan di situ. So, dia juga sedang berbicara mengenai Golgota. Bukan saja transfigurasi. Golgota. Sekaligus juga dia sedang berbicara soal mengenai kapan dia akan datang. Nah, di antara peristiwa itu toh kita jelas tahu. Nah, sekarang jelas kalau bicara mengenai transfigurasi, murid-murid kan masih hidup pada waktu itu, bukan? Dia akan mengatakan ada di antaramu yang tidak akan mati. Jadi kalimat itu juga bisa dimengerti. Jikalau engkau melihat kemuliaan Allah, bukankah perjanjian lama bilang engkau akan mati? Ya, jadi kalimat itu di antaramu tidak akan mati, artinya now I will see, you will see my glory yang luar biasa. Tetapi engkau tidak akan mati. Kalimat seperti itu kita bisa mengerti. Kalau itu terjadi di Bukit Golgota, maka Yesus sedang berbicara. Di antara murid-muridnya ada satu yang tidak akan melihat salib Yesus di Bukit Golgota. Dan itu adalah Yudas Iskariot. So, selesai ya. So, ini semua apologetika menyelesaikan beberapa bagian daripada hal ini. Saya sudah memberikan jawab kepada saudara. Maka saudara, kita boleh melihat peristiwa transfigurasi Yesus ini adalah sesuatu yang penting luar biasa. Kalau orang yang non-Yahudi belum pernah membaca PL, Perjanjian Lama, mendengarkan atau diceritakan peristiwa kisah ini, mungkin kita akan hanya bereaksi, wow, luar biasa. Wow, kita bilang ini mujizat yang luar biasa. Something happen, dia berubah. Tetapi peristiwa transfigurasi harus dibaca di dalam kacamata Perjanjian Lama. Sebab di situ syarat berat luar biasa. Seluruh hal yang kita bisa lihat satu perbandingan, dan perbandingan dengan Perjanjian Lama itu memperlihatkan kepada kita satu hal yang superior dan superlatif di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, sangat naif sekali apologis Islam. Salah satu contoh kalau bisa lihat mungkin di dalam YouTube daripada Zakir Naik, lalu mencemoohkan, dia mengatakan sebenarnya Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Allah. Lalu dia tantang orang Kristen, dia bilang, ayo buktikan di mana di dalam Alkitabmu, Injilmu, Yesus punya statement, aku adalah Allah. Kalau ada statement itu, Zakir Naik kemudian menantang dan dia berkata, aku akan percaya dia adalah Allah. Nah itu statement dia.
Ya saudara sekalian, bagi saya itu adalah satu hal yang sangat naif sekali. Karena kita kan jelas tahu pada waktu saudara bertemu di pengadilan atau di mana saja, pengakuan seseorang kepada sesuatu tidaklah dengan sendirinya otomatis membuktikan bahwa dia itu adalah seperti itu, bukan? Orang bisa saja mengaku. Saya kasih contoh. Contoh sederhana mungkin saya kasih contoh, ada seorang anak yang hilang kira-kira 10 tahun yang lalu pada waktu dia remaja. Oke. Anak seorang yang kaya luar biasa. Lalu setelah itu 10 tahun kemudian tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahnya lalu mengaku dan berkata, akulah anakmu itu. Oke. Akulah anakmu itu. Ini dia mengaku ya. Saudara sekalian, hal apa yang menjadi dasar yang paling solid untuk mengatakan bahwa itu benar? Anak yang telah hilang 10 tahun yang lalu dari keluarga itu. Saudara dan saya akan mengatakan, bukan pengakuannya yang menjadi bukti, tetapi markingnya, ciri-cirinya, solidnya bukti yang ada di dalam diri dia yang membuktikan dia anak atau bukan. Setuju? Yes. Maka mamanya masuk, dia bilang, 10 tahun yang lalu saya sudah diam-diam mempunyai fingerprint dia. Cocok nggak fingerprintnya? Ya nggak? Mamanya bilang, saya ada foto persis di pantat kanannya ada tompel. Ngerti mas saya? Di bagian ininya ada birthmark dan sebagainya. Itu ciri, bukti, ya, sign itu justru lebih kuat suara evidence-nya daripada you hanya ngomong dan berkata. Setuju sampai di sini? Sehingga naif sekali kita bilang Yesus tidak pernah mengatakan dia anak Allah berarti dia bukan anak Allah. Bukan. Yang paling benar adalah baca baik-baik Alkitabmu, carilah begitu banyak marking, proof, bukti, tanda, ciri-ciri yang mengatakan bahwa dia adalah Allah dan anak Allah yang setara dengan Allah Bapa. Itu adalah bukti yang paling benar. Dan hari ini bukti itu dia nyatakan. Nah, kata yang dipakai di sini dia berubah rupa itu adalah kata metamorphe. Saudara belajar biologi kata metamorphosis. Ya. Maka kita bilang ulat yang ada makan daun kemudian menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Itu metamorphe. Karena terjadinya itu berbeda dengan bentuk yang ada sebelumnya. Nah itu sesuatu perubahan yang kita sebut sebagai metamorphe. Kalau saya pergi kemudian ke Turki, pulang-pulang rambutnya banyak, itu bukan metamorphe, itu oplas. Nah, yes, okay. Itu bedanya between. Okay. It is a metamorphe. Artinya apa? Berarti transfigurasi bukan Yesus berubah sesuatu, tetapi dia sedang membawa kita kembali untuk melihat di balik dia punya kemanusiaan itu, siapa dia originally sebelumnya. Bicara mengenai hal itu sehingga sekarang dia mengalami transformasi kepada sesuatu yang berbeda dengan keadaannya saat itu sebagai manusia yang datang. Maka kemuliaan sebelumnya itu berbalik kembali ke dalam dirinya. Perhatikan baik-baik. Hanya dia yang mengalami metamorfe dan transformasi. Elia dan Musa masuk ke dalam kemuliaan itu. Itu dicatat di dalam Injil Lukas. But Christ yang mengalami metamorfe itu. Nah saudara sekalian, sekaligus bagian ini
menjadi sesuatu yang penting luar biasa ketika orang Yahudi membaca ini dan melakukan perbandingan paralel, sebab pernah ada peristiwa di atas gunung ketika Musa bertemu dengan kemuliaan Allah. Saking lamanya dia berjumpa dengan kemuliaan Allah, wajahnya bersinar, ya kan? Tapi sinar itu hanyalah sementara, demikian dikatakan dalam Alkitab. Kita berapa lama kemudian sinar itu berubah. Jadi kemuliaan wajah Musa bersinar bukan dari dalam, tetapi dari luar, karena dia berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Yesus mengalami metamorfe ini adalah dia mempertontonkan kepada murid-muridnya siapa dia yang sesungguhnya itu. Dia ingin mengatakan kepada murid-muridnya, ini akulah Yahweh, akulah Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu. Nah, saudara sekalian, ada seorang penafsir, Bapak gereja yang cukup lama luar biasa. Dan dia mengeluarkan kalimat tafsiran yang sangat unik pada pagi hari ini, saya ingin kutip dia. Dia mengatakan begini, kalau kita membaca bagian ini, maka kita akan menemukan inilah momen di mana Yesus di dalam anak Allah itu, di dalam kemanusiaannya, memperlihatkan keilahiannya kepada murid-murid. Karena mereka tidak mengetahui bahwa di balik daripada dia yang manusia berjalan ini adalah Allah yang ilahi. Tetapi hal yang unik kita bertemu di dalam perjanjian lama, kita bertemu dengan beberapa bagian di mana Allah memperlihatkan kepada nabi-nabi di dalam keilahiannya ada kemanusiaan yang mereka tidak tahu itu. Perhatikan ini. So this is revelation. Kita tidak mungkin bisa memahami itu kalau dia tidak bukakan kepada kita. How come di dalam kemanusiaan itu ada keilahiannya? Tapi di dalam perjanjian lama ada dua tempat saya ajak kita lihat pada pagi hari ini. Di dalam keilahian Daniel dan Yehezkiel melihat vision Allah yang duduk di tahta. At the same time Allah mewahyukan rupa kemanusiaan. Coba buka Daniel pasal 7 ayat 13. Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu. Dan ia dibawa di hadapannya. Ini adalah the vision. Tahta berarti melihat kemuliaan, keilahian, kealahan daripada Allah. Tiba-tiba, this is a revelation yang muncul. Rupa seorang manusia. Yehezkiel pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Mari kita buka bagian itu. Yehezkiel pasal 1. Jadi saudara garis bawahi ini baik-baik. Sebab ini adalah dua ayat yang penting di perjanjian lama untuk memperlihatkan kepada kita ya anak manusia. Ya, istilah yang Yesus pakai untuk dirinya muncul itu korelasi kepada dua ayat ini. Daniel pasal 7 ayat 13, Yehezkiel pasal 1 ayatnya yang ke-26. Yehezkiel melihat vision mengenai tata Allah dan dengan beberapa lukisan seperti ini yang nanti akan saudara lihat juga muncul di dalam kitab Wahyu. Di atas cakrawala yang di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai tata. It's about the kingdom dan kingship daripada Tuhan. Ada sesuatu yang menyerupai tata. Kelihatannya seperti permata lasuardi. Di atasnya merupai tata itu ada sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia.
Kemudian dielaborasi lagi, bukan di atas tahta itu ada pinggang yang berkilat-kilat, di sekitarnya saudara sekalian api yang mengelilingi, itu semua satu sign dari semua tanda-tanda majesty alam semesta dan juga batu yang berharga as bahasa-bahasa yang dipakai untuk describe mengenai kebesaran kemuliaan Tuhan. But one thing yang amazing, di sekitar tahta itu ada yang serupa rupa manusia. So, penafsir Bapak Gereja itu memperlihatkan kepada kita satu kontras yang luar biasa. Di tengah kemuliaan Allah yang ilahi itu di Perjanjian Lama, Dia memberikan kepada kita sedikit satu penglihatan. Sebelum inkarnasi, Yesus menjadi manusia. Di dalam tahta itu ada rupa anak manusia. Sekarang setelah dia inkarnasi, dia menjadi manusia biasa, lahir dia dikejar, mau dibunuh dan sebagainya. Tidak selamanya dia melakukan mujizat. It's very humble dan simple. Dia juga lapar, dia juga tidur. What? Biasa. But di dalam kesederhanaan keterbiasaan itu, saudara sekalian, mereka dibukakan. Yesus orang Nazaret yang berjalan itu, Dia adalah anak Allah. Dia adalah Yahweh. Maka metamorfe itu menjadi satu transfigurasi. Bagian ini tidak mungkin kita tafsir lain daripada satu pengertian. Disitulah momen Dia membukakan diri kepada murid-murid. Dia tidak perlu ngomong, aku Allah. Inilah buktinya. Di dalam perjanjian baru, di atas bukit itu, Yesus menyatakan diri kepada murid-murid. Akulah Yahweh Allah itu. Saudara, maka kita akan menemukan ada hal yang terjadi di atas itu dengan Allah kemudian memberikan kepada kita 3 kelompok eyewitness saksi. Kelompok yang pertama adalah murid-murid Yesus. Kenapa cuma Yakobus, Yohanes, dan Petrus yang di bawah naik gunung? Saya percaya cuma ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah alasan praktis. Bahwa 70 murid naik gunung, aduh repot, betul nggak? Ya kan begitu aja, alasan praktis saja. Tidak semua muridnya dibawa naik ke atas. Ntar malah setengah mati, nanti dapurnya gimana. Ya. Ada yang jatuh sakit, oke, that's a practical things. Yesus hanya bawa 3 murid. Alasan yang kedua adalah, karena itu menjadi satu tanda eyewitness yang penting. Hukum Yahudi berkata, satu perkara itu dinyatakan bisa dipertanggungjawabkan atau dinaikkan ke dalam pengadilan kalau ada minimum 2 saksi. Oke, 2 saksi. Ini 3 lebih dari cukup. Oke. Maka itu alasan kenapa 3 murid ini di bawah Yesus. 2 alasan saya itu. Oke, kelompok kedua dari saksi mata 2 orang yang mewakili perjanjian lama. Musa dan Elia. Kenapa Musa dan Elia? Nah, semua penafsir memberikan beberapa poin-poin yang penting. Antara lain kita bisa lihat, karena dua-dualah nabi ini di perjanjian lama yang naik ke atas gunung, dan di atas gunung Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Ya kan? Musa Tuhan perlihatkan kemuliaan di atas gunung Sinai. Tapi kemuliaan Tuhan bilang, kamu akan mati kalau lihat dari depan, maka aku memperlihatkan kau dari belakang. Kita juga bisa melihat di gunung Horeb ketika Elia juga naik. Tetapi Elia melihat satu kehadiran Allah dengan cara yang berbeda. Di mana Allah datang dengan kilat dan guntur, tapi kemudian di akhir dia datang dengan angin yang lembut. Ini 2 nabi di PL seperti itu. 2 nabi ini juga penting sebab Musa adalah nabi yang menciptakan dan membawa eksodus
Keluarnya satu bangsa Israel dari tidak ada menjadi ada, terbentuk satu umat Allah. Elia juga mempunyai fungsi mentransformasi ketika umat Tuhan sudah hampir di bawah semua menyembah kepada Baal. Maka dia menjadi reformator waktu itu, membalikkan kembali mereka menjadi umat Allah yang setia. Sehingga kita menemukan dua perbandingan itu. Yang ketiga, kita bisa mengambil alasan Musa mewakili section Torah dari Perjanjian Lama. Elia mewakili section Ketubim, Neviim, nabi daripada section bagian daripada Perjanjian Lama. Sehingga dua orang ini boleh dikatakan menjadi representatif keseluruhan Perjanjian Lama. Kita bisa tambah banyak poin lagi. Kita bisa menemukan dua orang inilah yang dicatat di Alkitab kita pernah berpuasa 40 hari, bukan 40 malam. Selain daripada Yesus, Musa dan Elia. Itu yang kita bisa lihat perbandingannya. Yang ketiga, kita bisa lihat saudara sekalian, yang lain lagi, bukan ketiga ya, maaf. Ya, banyak yang sudah bilang gitu, Pak, kalau kasih 1, 2, 3, kadang-kadang Pak sudah 1, di dalam 1 ada 3 poin lagi. Di dalam poin ketiga ada 3 poin lagi. Ya, sorry, maaf. Ya, nanti Cikesya yang biasalah atur itu di dalam dia atur itu di dalam ringkasan khotbahnya supaya jelas. Oke. Yang lain lagi adalah kita bisa lihat Musa itu mysteriously diminta oleh Tuhan, tidak boleh ada lihat kematiannya, bukan? Dia mati di atas gunung Nebo. Ya, Elia juga mempunyai cara kematian yang miraculously, dengan ajaib. Tuhan mengangkat dia naik ke atas. Ya, jadi dan itu menjadi satu paralelisme yang penting dengan Kristus yang juga akan naik ke atas sebuah bukit dan dia akan mati dengan cara yang berbeda. Mati terhina di atas kayu salib. Sehingga inilah kelompok witness Perjanjian Lama, murid adalah kelompok witness sebagai Perjanjian Baru. Dan kelompok yang ketiga, jangan lupa nanti kita akan lihat ketika awan Allah turun. Itu memperlihatkan kepada kita satu simbolik yang penting luar biasa mengenai kehadiran Allah. Dan kita bisa lihat juga di dalam penciptaan di awal di mana katakan roh Allah melayang-layang meliputi bumi ini. So the Holy Spirit and God the Father also present di situ. Hadir di situ. Nah itu nanti kita akan lihat. Pada waktu ada suara kemudian muncul, inilah my beloved son. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Saksi yang akan memberitakan peristiwa ini. Saksi di Perjanjian Lama yang mengatakan apa yang terjadi itu menggenapkan Perjanjian Lama. Eyewitness daripada Allah Bapa dan Roh Kudus kepada peristiwa ini. So, transfigurasi merupakan bukti yang kasat mata, jelas, clear di dalam Alkitab kita dan Injil. Yesus itu adalah Allah. Tetapi ini yang kita tidak bisa, bukan kita, murid-murid kemudian tidak sanggup bisa memahami akan kehadiran daripada kemuliaan kerajaan Allah ini. Sebab pada waktu mereka membaca Perjanjian Lama, mereka akan menemukan, khususnya nanti mereka akan tanya bukan mengenai, bukankah Elia akan datang? Nah itu nanti membaca Maleakhi pasal yang keempat. Nah di dalam Maleakhi dikatakan ketika Elia datang, maka itulah akhirnya. Ya, about the fulfillment daripada kerajaan Allah. Sehingga di dalam pikiran daripada orang Yahudi, mereka hanya melihat peristiwa itu hanyalah satu event. Kedatangan daripada Mesias, lalu kebenaran, keadilan, pemerintahan yang adil itu jaya dan sebagainya di atas muka bumi akan terjadi. Sehingga sampai hari ini orang Yahudi masih mempunyai kesulitan memahami. Sebab mereka melihat kedatangan daripada Yesus tidaklah menggenapkan semuanya dan sepenuhnya akan hal itu.
Tetapi ketika kita membaca perjanjian baru, barulah kita ngeh. Oke? Barulah kita ngeh, yaitu peristiwa itu satu kali akan terjadi di dalam dua fase. Yaitu Yesus katakan. Dan fase yang kedua mengenai dia datang kembali dalam kemuliaan, memerintah dan keadilan daripada pemerintahnya. Tidak ada yang tolak itu, orang Yahudi juga tahu dia akan datang. Tetapi kedatangan yang pertama ini yang menjadi sandungan bagi mereka. Bagaimana mungkin Mesias, Raja kami akan datang itu harus menderita dan mati. Ini yang menjadi kesulitan mereka. Itulah sebabnya kenapa nanti Yesus memerintahkan kepada mereka after kebangkitan dari orang mati. Sebab ini yang mereka tidak mengerti, tidak lihat. Maka sekarang perjanjian lama itu dijelaskan oleh Yesus melalui kehadiran kedatangannya. Supaya kita tahu bahwa kedatangan kerajaan Allah itu akan terjadi di dalam dua fase. Fase yang pertama, dia datang kali pertama, di situ dia genapkan semuanya apa yang menjadi perlu untuk orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Itu pintunya. Karena dia sudah menyelesaikan semua apa yang menjadi tuntutan Torah. Upah dosa adalah maut. Dan dia telah mati bagi kita supaya kita tidak beroleh kematian itu. Dan jikalau berita Injil ini tidak diterima dan didengar dan diambil oleh manusia ketika dia datang kali kedua di dalam kemuliaan kerajaannya, itu adalah kedatangan yang menakutkan karena itu adalah penghakimannya yang terakhir. Injil Yohanes tidak catat peristiwa transfigurasi. Kita akan bertanya, kalau ini adalah hal yang penting, mengapa Injil Yohanes tidak catat? Saya akan menjawab, Yohanes tidak catat peristiwanya. Tetapi Yohanes mencatat esensi yang penting. Itu dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 17. Yohanes bilang, kami telah melihat kemuliaan. Kemuliaan daripada anak sang Bapa itu. Ya, itu Yohanes pasal 1 ayat 14. So Yohanes tidak menceritakannya. Tetapi dia menyatakan pengakuan ini. Aku sudah lihat kemuliaan anak Allah itu. Selanjutnya saudara sekalian. Kenapa Musa hadir? Kenapa Elia hadir? Ngomong apa sih? Nah, apa yang mereka bicarakan, isi daripada pembicaraan itu dicatat di dalam Lukas pasal 9 ayat 31. Isi pembicaranya dicatat di Lukas 9:31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, oke? Bukan mereka yang mengalami transform, tapi mereka ada di dalam kemuliaan itu. Berbicara, nah ini isi pembicaranya tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Tujuan kepergiannya itu terjemahan satu itu di dalam bahasa Yunani. Lukas memakai spesifik satu kata itu, dan itu adalah kata yang loaded dengan theological understanding yang luar biasa bagi orang Yahudi. Kata itu adalah Exodus. Jadi kepergiannya. Ya, kata yang dipakai di situ di dalam Lukas ini adalah they talk about his exodus. Mereka berdiskusi tentang eksodusnya di Yerusalem. Maka kata kepergian atau kata bicara mengenai keluar, mungkin kata keluar sulit dipakai untuk menerjemahkan kata eksodus. Jadi ini Exodus ya, bukan exit. Ya, this is Exodus, is not exit. Sehingga katanya tidak sulit untuk diterjemahkan. Ya, jadi ini bukan Yesus pergi sekedar pergi. Ini bukan sekedar dia mau keluar something menuju ke Yerusalem. Ya, sekedar seperti itu. Maknanya lebih dalam. Maknanya bicara mengenai apa itu Exodus. Maka kita akan memahami ketika orang Yahudi mendengarkan kata Exodus, berarti itulah momen di mana
Allah mengeluarkan sesuatu yang mustahil terjadi, keluar dari cengkeraman perbudakan Mesir yang superpower, keluar dari cengkeraman itu dan melepaskan mereka dari hal yang lama sehingga terbentuklah sesuatu hal yang baru. Cengkraman dosa yang lama akan terbentuk menjadi kebebasan dari kematian yang baru. Itulah eksodus rohani yang akan dikerjakan oleh Yesus. Itu artinya. Berbicara dengan Musa, I believe itu adalah momen di mana Musa kemudian memahami Yesus adalah Musa yang kedua. Saya hanya membawa umat Tuhan keluar dari cengkeraman Mesir, Yesus akan membawa kita keluar dari cengkeraman dosa. Aku membawa umat itu keluar, kemudian terbentuk menjadi sebuah new community yang namanya Israel. Ya, the people who worship Yahweh. Dia nanti akan membawa kita keluar. Bukan masuk ke tanah perjanjian Yerusalem di situ yang dilakukan oleh Joshua. Dia akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian kudus Yerusalem baru. Itu perbedaannya. But the prinsipnya sama. Bicara mengenai Exodus. Murid-murid belum memahami akan hal itu. Sebab Exodus itu harus terjadi di Yerusalem melalui satu pintu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Yesus harus melewati kematian. Lembah kekelaman kematian itu harus dilewati oleh dia supaya Exodus itu terjadi dengan berhasil. Kalau kita hadir di situ, saya rasa sih kita juga akan kaget-kaget saudara sekalian. Petrus aja kaget-kaget. Dan yang kedua, kita nggak tahu kita mau ngomong apa. Alkitab juga catat begitu Petrus ya ngomong, waduh, mending kita bikin tenda. Ya intinya, ya, tapi Alkitab bilang dia nggak tahu dia ngomong apa. Ya. Jadi memang kadang-kadang di dalam hubungan suami istri kita juga harus hati-hati. Kadang-kadang suami itu ngomong apa-apa tidak ada maksudnya. Tapi kadang-kadang kita sebagai istri suka berpikir ada sesuatu maksudnya yang terselubung. Ya kita ribut, betul enggak? Ya. Enggak nyindir sih, enggak nyindir. Ya. Enggak tahu dia ngomong apa, yuk yang ngelantur aja gitu ya. Alkitab bilang dia tidak tahu apa yang dia katakan. Maksudnya apa sebenarnya? Bisa jadi kalimat itu berarti dia hanya refleks, ya ngomong apa yang bisa keluar dari mulutnya. Ya, oke. Yang kedua, bisa jadi dia refleks seperti itu, maksudnya dia tidak ngerti apa makna yang lebih dalam. Tapi ya, lihat Musa dan Elia udah mau pergi, ya oke. Mungkin udah bye-bye begini sama Yesus. Wah, dan dia takut. Kenapa? Bagi dia ini sangat penting. Kalau pelayanan Yesus disertai dua orang ini, betul enggak? Kalau pelayanan Yesus kepada orang-orang Yahudi disertai dengan dua orang ini, waduh, itu mah game over itu. Wah, Yesus berdiri itu kemudian ada Musa di situ. Semua pasti enggak ada yang akan menolak Yesus, bukan? Ada Elia di situ. Itu adalah dua sosok yang cukup penting perlu. That's why kalimat itu keluar. Jangan pergi. Jangan. Bagi Petrus seperti itu. Itu berarti saudara sekalian tanpa sadar dia tidak mengerti. Dia tidak menganggap Christ is enough. Christ is enough. Dia tidak berpikir bahwa Yesus itu satu-satunya. Itulah sebabnya Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi, bukan? Peristiwa selanjutnya itu yang muncul. Lalu kemudian awan itu menutupi mereka. Dan ini adalah satu peristiwa kejadian yang sangat penting di dalam perjanjian lama. Karena kita akan lihat coba
Coba saudara buka Keluaran 40 ayat 34 sampai 35. Di situ menjadi satu perlambangan Kristus itu adalah tabernakelnya yang sejati. Karena peristiwa ini kita bisa lihat di dalam perjanjian lama. Awan itu menutupi kemah pertemuan. Kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. 35, saudara bisa lihat Musa juga tidak bisa masuk. So ini bukan asap yang sembarangan. So ini adalah asap yang awan yang sangat pekat dan is a different asap sampai you tidak bisa terobos masuk ke dalam. Jadi satu penampakan kemuliaan Allah. Jadi saudara bisa lihat ketika ini terjadi kepada Yesus, asosiasi perjanjian lamanya jelas luar biasa. Dia bukan saja Allah, dia adalah kemah suci Allah. Dia akan menjadi kemah suci. Coba saudara buka 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 11. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Allah. Ini adalah bait Salomo kan yang bukan bait Salomo belum ya. Udah bait Salomo belum? Oke, teruskan ke ayat 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri, ya udah bait Salomo ya, untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. So awan menutupi kemah suci, tapi awan juga sekaligus menjadi satu petanda the glory Shekinah. Yaitu kata perjanjian lama. The Shekinah of God. Kemuliaan Allah di dalam awan-awan itu turun ya. Jadi saudara kalau dengar ada gereja pakai nama kata Shekinah, ya Shekinah mempunyai arti itu ya. It's about the glory, kata khusus bicara mengenai awan kemuliaan Allah meliputi kemah suci Tuhan dan bait suci Salomo. Dan awan itu juga turun kali ini yang tidak pernah mereka alami lagi. Turun kali ini di dalam diri Yesus Kristus. Dan boleh dikatakan kepada respon Petrus itu tanda petik Tuhan rebuke dia sebenarnya. Maka Allah Bapa di sorga hanya berkata kalimat, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kalimat itu adalah penggabungan dari dua bagian perjanjian lama. Gabungan dari Mazmur pasal kedua. Di sana dikatakan inilah anakku. Lalu kemudian dengarkanlah dia, justru itulah kalimat yang keluar dari mulut Musa sendiri. Di dalam Ulangan pasal 18. Ketika Tuhan bilang, aku akan membangkitkan seorang nabi lain seperti kamu. Itu bentuknya future tense, lalu kemudian engkau akan mendengar, mereka akan mendengarkan dia. Itu kata yang dipakai future tense. Dan dengan menggunakan kalimat ini berarti apa yang dikatakan di dalam bagian ini menggenapkan apa yang menjadi nubuat yang disampaikan oleh Musa. Allah akan membangkitkan seorang nabi lain. Dan itu adalah Yesus. Saudara, saya mengajak saudara membawa terus kepada perjanjian lama untuk memperlihatkan kepada kita, bagian ini memang menjadi satu bagian yang syarat luar biasa, boleh dikatakan sebagai pembuktian dari Alkitab kita sendiri, Injil, untuk memberitahukan siapa Yesus Kristus itu. Dialah Tuhan, dialah yang datang dalam kemuliaan Allah, dan dialah yang akan menggenapkan karya rencana keselamatan itu bagi engkau dan saya. Pagi hari ini saudara sekalian, ketika kita mendengarkan bagian seperti ini, biar hati kita kembali lagi diteguhkan dan dikuatkan kepada pengenalan siapa Yesus Kristus itu lebih kuat dalam hati kita. Dia bukan sekedar nabi biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia jelas adalah Allah yang datang bagi engkau dan saya. Saya harap bagi setiap kita yang mendengarkan penjelasan seperti ini,
Jikalau Anda masih ragu-ragu untuk boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya percaya kita tidak punya alasan untuk bisa membantah dan menolaknya. Yang ada adalah kita tersungkur di kakinya dan kita mengaku Dia adalah Allah yang sejati. Mari datang, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang kami boleh dengar. Kami boleh datang kepada Kristus Tuhan, karena Dia adalah Allah, firman-Nya adalah kebenaran. Biarlah kami gereja-Mu yang telah ditebus dengan darah yang mahal oleh-Nya, boleh menjadi umat yang senantiasa menyatakan ketaatan penuh kami kepada Kristus yang adalah kepala gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.